Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Putra Aisin. Di sini akan menjelaskan performansi saya, di mana akan menguji performa sebuah web menggunakan Apache Bench. Nah, di sini saya menggunakan Linux Ubuntu melalui Oracle sebagai medianya. Di sini saya langsung buka PowerPoint saja. Nah, di sini saya menggunakan Oracle, yaitu Oracle VM VirtualBox dalam pengujian web menggunakan Apache Bench. Dan saya itu menggunakan Oracle VM VirtualBox, di mana VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat pula menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan dalam sistem operasi Microsoft Windows tersebut. Nah, di sini kan saya menggunakan Windows 2010, tapi saya juga bisa menjalankan Linux ini, yaitu Ubuntu. Nah, di sini kita lanjut sini, yaitu kita akan sini saya akan menjelaskan Apache Bench. Apache Benchmark ini adalah tool untuk mengukur performance Apache dengan AB. Kita dapat melihat kapabilitas Apache untuk melayani request dari klien. Namun pertanyaannya adalah, kita sering menemukan tentang Apache Benchmark ini adalah bagaimana cara menginstal dan di mana mendownload Apache Benchmark ini. Untuk Apache Benchmark ini itu bisa diinstal melalui terminal di Linux. Nah, itu dengan cara mengetikkan sudo apt get update. Itu langsung dia akan mengambil dengan dia akan mengupdate dulu, lalu kita mengisikan password. Nah, di sini kita akan menginstalnya, itu sudo apt get install apache 2. Nah, setelah berhasil, kita bisa mengeceknya di browser dengan mengetikkan localhost. Di sini saya akan buka Mozilla dan mengetikkan localhost. Nah, hasilnya ini sudah ada Apache ini. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut di bagian yang berikut setelah misalnya itu plotting the output of Apache Bench. Di sini akan memplot hasil yang relevan untuk melihat beberapa banyak waktu yang dibutuhkan server karena jumlah permintaan meningkat. Untuk itu akan menambahkan opsi untuk perintah sebelumnya diikuti dengan nama file di sini, yaitu output data, di mana data keluaran AB akan disimpan. Di sini saya akan mengujinya saja, yaitu kita membuka terminal di Linux ini, lalu saya mengetikkan AB Nah, di sini kita langsung mencari mana akan diuji. Itu langsung saja kita original set dari Apache-nya. Nah, di sini dia lagi memproses. Sambil tunggu saja. Di sini juga akan menjelaskan bagaimana biasa mengenai satu baris ini. Nah, yaitu di sini permateri isi ini untuk jumlah request konsumen barengan yang dibuat. Dengan contoh di atas, berarti jumlah request yang dibuat adalah 1000 request dalam 1 detik, 100.
Nah, parameter N adalah jumlah koneksi yang dibuat server. Tujuan dengan contoh di atas berarti koneksi yang dibuat adalah 1000 koneksi. AB ini mengkonsumsi resource server mulai dari memori RAM, bandwidth, dan prosesor. Masukkan jumlah koneksi dan konsumen request yang sesuai agar web server tidak sampai kehabisan resource dan kemudian hang. Parameter transaksi WN halaman yang akan diproses oleh web server di benchmark. Di sini sudah ada, yaitu kita bisa melihat yang pertama itu concern levelnya. Di sini yang pertama kita bisa lihat server software, di mana server software itu ini adalah nama server yang dikembalikan di header HTTP dari pengembalian pertama yang berhasil, yaitu Apache. Nah, kedua, hostname. Nah, hostname ini adalah DNS atau IP yang diberikan kepada baris perintah, di mana di sini kita menggunakan dari websitenya saja Apache. Lalu di sini ada server port. Nah, server port ini adalah tempat Apache Bench terhubung. Jika tidak ada port yang diberikan pada baris perintah, ini akan default ke 80 untuk HTTP dan sini 443 untuk HTTPS. Lalu di sini ada SSL atau TLS protokol. Nah, ini adalah parameter protokol yang dinegosiasikan antara klien dan server. Ini hanya akan dicetak jika SSL digunakan. Di sini ada. Lalu server 10K. Nah, di sini server 10K itu ini X2551923 bits. Dan untuk yang SSL ininya server name itu Apache Apache.org. Lalu sini ada dokumen path-nya itu untuk URL permintaan yang diurai dari string baris perintah. Ada dokumen length. Di sini adalah ukuran byte dari dokumen pertama yang berhasil dikembalikan jika panjang dokumen berubah selama pengujian. Respon dianggap error. Di sini ada itu 8584 bytes. Lalu di sini ada concurrency level. Ini adalah jumlah klien bersama setara dengan browser web yang digunakan selama pengujian. Itu 10. Lalu ada time taken for test. Ini adalah waktu yang dibutuhkan dari saat koneksi soket pertama dibuat hingga saat respons terakhir diterima. Itu 27,08 seconds. Lalu ada complete request. Nah, itu jumlah respon yang berhasil diterima, yaitu 100. Ada juga failed request, yaitu jumlah permintaan yang dianggap gagal. Nah, di sini adalah 0. Lalu di sini ada total transfer, yaitu jumlah total byte yang diterima dari server, yaitu ini. Lalu ada HTML transfer, yaitu jumlah total byte yang diterima dari server. Jumlahnya pada dasarnya adalah jumlah TP ini adalah jumlah yang tidak termasuk byte yang diterima di header HTTP. Nah, lanjut ke request per second. Ini adalah jumlah permintaan per detik. Ada juga temper request. Di sini pembagiannya ada temper requestnya lagi untuk bagian cross alignment request. Ada transfer rate, yaitu tingkat transfer yang dihitung dengan rumus. Ini sudah ada rumus yang baca untuk Apache Bench-nya. Di sini ada juga waktu koneksinya. Ada min dan median dan max. Nah, di sini juga ada presentasi request servernya. Kurun waktu sini 50% itu 2507 hingga 100%. Kita lanjut saja tadi di sini. Nah, di
Sini tadi ada itu kayak start time-nya ini juga nanti akan muncul di GNU Plot. Ya, di sini GNU Plot. Di sini saya nanti akan menguji juga menggunakan GNU Plot yang bisa nanti yang akhirnya akan menampilkan sebuah grafiknya. Suatu program dengan antarmuka teks yang fleksibel dan digunakan untuk menghasilkan grafik 2 maupun 3 dimensi. Nah, program ini umumnya dapat berjalan hampir di semua jenis sistem operasi, walaupun pada awalnya dikembangkan dari program yang berasal dari sistem operasi Unix. GNU dapat dikatakan memiliki sejarah panjang sejak tahun 1986. GNU dapat menghasilkan output ke layar dan juga berkas grafik dengan berbagai format, diantaranya itu adalah PNG, EPS, CVG, JPEG, teks dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nah, di sini untuk cara misalnya itu cukup sudo apt get install GNU dan cek hasilnya itu mengetikkan GNU saya. Nah, sini sudah ada dengan versi 5.2. Nah, lalu setelah ada ini, di sini kemudian terminal membawa grafik tidak tersedia. Kita dapat memilih terminal yang akan memberikan keluaran dalam ASCII melalui terminal itu sendiri. Ini membantu mendapatkan gambaran seperti apa plot dengan alat cepat ini. Sekarang kita akan menyiapkan untuk terminal plot ASCII. Sini kita cukup menuliskan yaitu plot. Di sini kan sudah muncul kaset terminal di sini ada muncul VC, lalu kita sini karena terminal GNU sekarang sudah siap untuk plot asli. Sini kita akan menguji dengan menuliskan GNU di mana ya itu data Nah, ini adalah hasilnya setelah kita menggunakan GNU yang akan menampilkan grafiknya. Sekian dari saya untuk final analisis informasi. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.